Sejak lama orang Wairebo memanfaatkan pengetahuan mereka terhadap tanaman yang dianggap memiliki khasiat mengobati. Katanya batuk. Semakin banyak wisatawan yang datang, tidak membuat orang Wairebo menutup diri terhadap perkembangan zaman, terutama kebutuhan akan fasilitas medis modern. Tarik napas. Napas. Ya. Mama Christina adalah ahli pengobat tradisional di Wairebo. Usia berapa sekarang, Mama? Usia yang semakin tua membuat kondisi kesehatan yang memburuk. Ini yang mana? Duanya katanya. Biasanya sakit apa yang biasanya Mama kasih obat? Sakit karena masuk angin itu kan ya biasa kembung, ya, perutnya kembung gitu ya. Ya mama terusnya bisa bantu pakai temulawak itu. Kalau melahirkan juga dibantu sama Mama, enggak? Iya, bisa juga. Beberapa bulan ini, Mama Christina sakit nyeri pinggang dan persendian. Sakitnya ini yang menjadi penghambat untuk membantu masyarakat Wairebo yang sakit atau melahirkan. Bagus kok tekanan darahnya. Jantungnya sedikit, jantung dan paru-paru. Bagus semuanya, cuma pinggangnya aja saya kasih. Mama ini diminum kalau malam ya. Jadi kalau sekarang Mama udah sulit bantu orang untuk misalnya buatkan obat, buatkan ramuan atau urut. Jadi sekarang siapa Pak yang gantikan Mama? Ada sih, ada yang masih muda. Iya Mama diminum nanti malam ya sebelum istirahatnya, mudah-mudahan besok enak. Sama-sama Mama. Sekarang saya mau ke rumah Pak Petrus untuk minta ditemenin lihat-lihat beberapa tanaman obat yang biasa dipakai sama masyarakat Wairebo. Siang Bapak. Sama-sama. Halo Pak Pet. Saya Hey, Petrus. siapa nama lengkapnya? Maria Magdalena. Maria Magdalena. Ibu, di sini masyarakat semua rata-rata udah tahu ya Pak. Kalau misalnya lagi sakit perut atau sakit kepala, tumbuhan apa yang mesti diambil, terus diracik seperti apa gitu. Sejak dari dulu, Wairebo itu jangkauannya jauh dari petugas kesehatan atau rumah sakit. Sehingga pertolongan pertama itu bagi masyarakat Wairebo tanaman obat-obatan tradisional. Boleh kita lihat sekarang? Sudah beberapa tahun ini Petrus Natul mempelajari tanaman obat sebagai upayanya melestarikan tanaman obat tradisional Wairebo. Tak jauh dari rumahnya, Petrus mengenalkan tanaman alang-alang. Alang-alang biasa digunakan masyarakat Wairebo untuk menghentikan perdarahan karena luka luar. Ibu hamil itu kan pada saat melahirkan nanti berarti dia harus luka. Iya. Ya. Jadi sebelum terjadi melahirkan, dia harus mempersiapkan diri untuk obat luka. Supaya perdarahannya tidak banyak gitu Iya. maksudnya. Belum puas dengan mengenal satu tanaman, Petrus menunjukkan tanaman lainnya. Ini nama lokalnya sumang. Sumang, Iya. sejenis jahe mungkin ya Pak ya? Atau lengkuas atau pepek. Bisa diambil Pak? Ya, ini. Mau lihat saya. Temu putih dalam ilmu taksonomi atau ilmu pengidentifikasi tanaman dikenal dengan nama ilmiah Curcuma zedoaeria. Biasanya ini dipakai untuk apa? Temu putih ini? Pertama untuk nafsu makan. Iya. Terus yang kedua itu bahwa si ibu hamil itu rentan masuk angin. Jadi ini obatnya. Kalau ibu hamil itu minum ini tidak susah buang air. Oh. Nah jadi untuk masyarakat Wairebo salah satunya temu putih ini dipakai untuk ibu hamil, direbus airnya katanya supaya menjaga kondisi ibu selama kehamilan, terutama katanya untuk memperlancar pencernaan karena memang dalam masa kehamilan itu ada beberapa
bulan dalam masa kehamilan itu yang ibu tuh akan sulit buang air besar karena adanya bayi yang menekan peredaran darah dan terutama pencernaan. Sehingga kadang-kadang kalau di dokter dokter di dunia medis tuh suka memberikan obat pencahar ringan untuk membantu ibu agar buang air besarnya tetap lancar. Ternyata kalau di Werebo ada sendiri obatnya. Padahal saya nggak tahu juga sih isinya apa. Wah keren Pak, soalnya kita juga suka kasih kayak gitu. Dalam pengetahuan ilmu medis modern, temulawak kuning adalah salah satu tanaman khas Indonesia yang telah dipatenkan menjadi obat. Berdasarkan penelitian, kandungan zat aktif di dalamnya bisa digunakan sebagai obat liver dan anti kanker. Kalau sudah sering kali makan, jadinya tidak terasa pahit. Keren Pak. Iya. Meskipun berasal dari keluarga yang sama, temulawak kuning dan putih adalah jenis yang berbeda. Temulawak putih harus diteliti lagi kandungan zat aktifnya agar bisa dipatenkan sebagai obat. Tidak mudah masuk angin. Jadi rasanya emang pahit banget. Jadi sebenarnya mungkin dibilang untuk obat nafsu makan karena abis makan ini terus bawaannya pengen ngilangin rasa nggak enak di mulut, jadi makan yang lain jadi banyak makannya. Petrus biasa meramu obat untuk Ros, istrinya yang tengah mengandung. Kombinasi alang-alang dan temulawak diyakini masyarakat Werebo baik untuk kesehatan ibu hamil. Tapi ibu tetap minum terus ya. Obat dari puskesmasnya tetap diminum. Terus ramuan tetap diminum. Tapi ini bahan alami sih Bu. Maksudnya kalau saya sih ngelihatnya memang bahan alami dari akar, kemudian dicampurkan, direbus biasa, tidak ditambahkan zat-zat yang lain. Untuk tubuh ya mungkin kurang lebih seperti kita makan sayur aja sih Bu. Jadi kalau misalnya berbarengan ibu tetap minum obat dari puskesmas, kemudian tetap minum ramuan, saya rasa sih harusnya tidak ada masalah. Temulawak dan alang-alang ini direbus sampai mendidih hingga tercium wanginya. Sisa temulawak dan alang-alang yang sudah direbus biasanya tidak langsung dibuang. Ramuan ini bisa direbus sampai 3 kali hingga rasa pahitnya hilang. Nah, mudah-mudahan sehat terus Bu.